Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk PowerPoint, yakni tentang pengembangan isi kurikulum yang beranggotakan yang pertama yaitu ada U5 Raisa dengan NIM 212110734. Yang kedua ada Lulu Sulistiowati dengan NIM 212110745. Yang ketiga saya sendiri yakni Ishak Akbar Al-Fakuri Harisma Putra dengan NIM 214110710. Baiklah, mari kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pemilihan materi matematika. Pemilihan materi ini merupakan jawab pertanyaan kurikulum. Apa itu sih pemilihan materi matematika? Pemilihan materi matematika itu yakni materi matematika yang mana kita pilih. Pemilihan materi matematika tidak harus berorientasi pada perguruan tinggi. Jadi boleh selain perguruan tinggi atau ke bawahnya. Sebab walaupun banyak profesi-profesi pada perguruan tinggi memerlukan matematika, harus diingat tidak semua siswa akan memasuki perguruan tinggi. Ya, memang betul ini ada yang masuk ke perguruan tinggi, ada yang tidak siswanya. Jadi pemilihan materi matematika ini tidak hanya di perguruan tinggi. Karena itu pemilihan materi matematika harus mempertimbangkan kepentingan siswanya. Lanjut. Kemudian di sini ada kriteria pemilihan materi matematika, yaitu yang pertama ada validitas. Validitas itu yaitu materi yang dipilih harus mendukung tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Jadi setelah menyusun kerangka, sudah menyusun bagaimana yang ingin direncanakan untuk mencapai tujuannya, yaitu harus dipilih dulu materinya. Setelah ketemu baru kita laksanakan. Dengan demikian materi yang kita pilih itu tidak menyimpang dari tujuan yang sudah kita tetapkan. Kalau tujuannya sudah jelas, kita enak tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua ada signifikasi. Signifikasi itu konsep-konsep disusun berhubungan sedemikian hingga berurutan secara hierarki dan merupakan kesatuan yang utuh. Yang perlu diperhatikan juga untuk konsep yang sama, harus dijamin bahwa suatu konsep yang diajarkan di suatu tingkat tidak bertentangan dengan tingkat sebelumnya atau berikutnya. Jadi yang boleh berbeda dengan cara penyampaiannya saja. Ini berkaitan sama dengan tujuan yang dari validitas di atas. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga ada kesiapan dan kegunaan. Di sini harus siap dan apa kedepannya, apakah berguna atau tidak, apakah ada kegunaannya atau tidak gitu. Di sini apa materi yang dipilih untuk disajikan harus mudah dipelajari siswa dan dapat dilaksanakan di depan kelas, dapat dipresentasikan. Kalau materi yang disajikan mudah, siswanya paham, jadi lebih masuk, lebih siap dan lebih berguna, lebih kegunaannya lebih cepat paham gitu siswanya. Jadi di sini nampak jelas kesiapan siswa di dalam memilih materi perlu mendapat perhatian yang serius dari guru. Begitulah kriteria pemilihan materi matematika. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lulu. Kepada saudari Lulu dipersilahkan. Itu langkah-langkah memilih materi matematika. Di sini ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Langkah yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk langkah yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Untuk yang selanjutnya, pemilihan pengalaman belajar matematika. Pemilihan pengalaman belajar ini juga merupakan jawaban pertanyaan kurikulum apa, yaitu pengalaman belajar yang mana yang akan dipilih. Pengalaman belajar dilukiskan sebagai interaksi antara siswa dan materi matematika yang dipelajari siswa, sehingga interaksi itu menyebabkan perubahan tingkah laku siswa.
Jadi interaksi di sini adalah interaksi yang melibatkan siswa, di mana hasil dari interaksi ini adalah menyebabkan perubahan tingkah laku terhadap siswa itu sendiri. Jadi, di sini nampak bahwa pengalaman belajar merupakan suatu proses dan bukan menunjukkan hasil. Jadi, pengalaman belajar di sini lebih mengarah ke proses, bukan mengarah ke hasil, bukan fokus ke hasil, tapi lebih fokus ke proses yang dijalani oleh siswa itu sendiri. Kriteria pemilihan pengalaman belajar matematika. 1. Validitas. Pengalaman belajar yang kita pilih haruslah yang dapat membantu tercapainya objektif. Pengalaman belajar yang kita berikan kepada siswa hendaknya dapat mengubah tingkah laku siswa sehingga siswa tersebut menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak kita. 2. Variasi. Untuk memperlancar tercapainya objektif, pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa untuk suatu konsep harus bervariasi. Dengan memberikan pengalaman belajar dalam bentuk situasi yang bermacam-macam untuk suatu konsep matematika, siswa akan lebih mudah mencapai objektif itu. 3. Kesiapan. Pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa hendaknya sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Langkah-langkah pemilihan pengalaman belajar matematika. 1. Objektif yang dirumuskan, siswa mampu menggunakan rumus hasil bagi diferensial untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. 2. Bahwa untuk mengaplikasikan rumus-rumus hasil bagi diferensial di dalam pemecahan masalah matematika, yang ditekankan adalah turunan sampai jenis kedua. 3. Pengalaman belajar yang berupa observasi segala macam bentuk grafik dan kemudian mengaitkan interpretasi geometrik dari konsep turunan berarti siswa menyerap konsep harga ekstrim secara intuitif dan bukan secara deduktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.